Mungkin ada, misalnya ada salah satu, katanya juga saya sempat kayak dihujat juga ya. Karena guru BK-nya yang minim di setiap sekolah, jadi yang bikin guru BK itu jarang masuk. Karena jadwalnya padat. Langsung, jadi menikah langsung ditunjuk PLS karena nikah muda gitu. Cara siswa bisa bolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat untuk kita semua. Saya Resta Ayu akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam podcast spesial Muda Berbicara. Di samping saya sudah hadir narasumber hebat bernama Kak Feby. Apa kabar, Mbak? Baik. Biasanya dipanggil siapa kalau di kampus? Feby. Ada panggilan khusus? Nggak ada. Nggak ada. Selain itu juga nggak ada ya berarti. Nah, Kak Feby ini merupakan salah satu mahasiswi Universitas Negeri Surabaya, jurusan bimbingan konseling, yang tempo lalu videonya pernah viral di TikTok ya, Mbak ya. Gimana perasaannya, Mbak, pas videonya itu sempat viral di salah satu media sosial? Pertama nggak nyangka, kaget. Ada yang ngevideoin berarti ya? Iya, ada yang ngevideoin. Jadi pertama itu dari teman saya sendiri. Oke, teman. Beritahu, terus mikirku nggak mungkin sampai seviral itu. Kayak cuman, mungkin viral-viral FYP biasa. Ternyata semuanya sampai viral di mana-mana. Iya. Sempat dicari-cari juga ya berarti. Video itu di-tag sama siapa? Temennya Mbak atau salah satu siswi yang atau siswa yang sedang Mbak ajar saat itu? Kalau yang ngevideo itu siswanya. Siswa. Dan yang beritahu teman saya. Jadi saya juga nggak tahu kalau di video. Saat itu lagi ngajar apa sih, Mbak? Ngajar bimbingan, layanan bimbingan karir. Bimbingan karir itu gimana? Jadi tentang, kan kelas 12 itu saya ajar, itu tentang karir. Jadi cara masuk SNM, SBM, mandiri, dan prestasi. Saya memberikan informasi, layanan informasi. Layanan informasi seputar bagaimana cara masuknya, iya, atau memang di saat itu sudah tahunnya SNMPTN, SBMPTN? Belum. Jadi tahunnya itu tahun depan. SNM itu di situ saya memberikan informasi karena kelas 12 ini kurang informasi terkait cara masuknya perkuliahan dan juga tentang pekerjaan. Itu memang salah satu spesialis atau jurusan yang Mbak hadapi sekarang, atau memang itu salah satu yang program Mbak yang itu dihadapin sekarang buat siswanya? Jadi guru BK saya itu menyuruh saya sama teman-teman. Jadi saya itu dari bimbingan konseling itu ada 4 Mbak Tana. Lah itu disuruh kelas 12 untuk memberikan informasi terkait SNM, SBM, dan mandiri, dan prestasi dan pekerjaan buat anak kelas 12. Itu aja sih, Kak. Oke, kita lanjut topik selanjutnya nih, Mbak. Kayaknya memang agak gimana gitu ya. Mbak nih, kalau di bidang pendidikan sebagai salah satu calon guru, amin, bimbingan konseling, dan juga masih mahasiswi. Kalau secara etika, Mbak, untuk divideoin Mbak saat ngajar, itu tuh gimana sih perasaannya, Mbak, sebenarnya? Jadi gini, kan di siswa kelas sekarang kan ada online sama offline. Ya kebetulan di sekolah itu memang ada 2 itu juga. Jadi mungkin guru itu juga ngasih soalnya itu ke grup-grup siswa. Jadi mereka mungkin Mbak HP itu jadi hal yang wajar ya sekarang. Dulu kan emang nggak boleh disita atau kalau SMA kayaknya boleh deh, Mbak, sekarang. Oh, sekarang boleh ya? Beberapa tahun yang lalu saya saat SMA juga sudah boleh SMA, kecuali SMP tuh baru nggak boleh. Kalau SMA saya nggak boleh. Nggak boleh. Jadi beda sama saya sama SMA-nya, Mbak. Oke, lanjut, Mbak. Jadi mungkin kalau etika Mbak ngevideo sebenarnya tuh nggak boleh ya, karena juga tanpa izin juga ya. Jadi saya juga kaget, dan mungkin sekolahnya kan juga agak terpencil. Jadi mungkin
kurang etikanya dan attitude-nya dari siswa sendiri. Nah, kalau kayak gitu Mbak setelah divideoin sama salah satu siswanya dan viral saat itu juga untuk teman-teman siswanya, mungkin lihat sekarang nanti ya gimana Mbak cara menyampaikan ataupun perasaan Mbak yang ingin diutarakan ke itu adiknya? Jadi untuk ngevideo boleh, tapi izin dulu ya. Siapa tahu izin nanti. dulu ya teman-teman. Jadi kalau mau ngevideoin, mau foto sama Mbaknya terus diunggah gitu ya Mbak ya, izin dulu. Kayak gimana terus Mbak? Jadi biar nanti sama-sama enak gitu. Mungkin ada misalnya ada salah satu, katanya juga saya sempet kayak dihujat juga ya, terkait tahu gimana itu Mbak? Masker. Masker. Pakai masker juga. Karena itu kan awalnya saya pakai masker, ya. Lalu teman-teman yang belakang nggak kedengeran, jadi saya lepas dan itu juga jaraknya jauh. Jadi buat teman-teman yang hujan, kalian lihat dulu situasinya juga, nggak cuma dari video aja, dan juga teman-teman yang ngevideo juga harus izin juga ke saya kalau misalnya mau ke video. Oke, jadi teman-teman berarti dalam situasi seperti itu, apalagi COVID, ya kan, harus menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Jadi setelah di video ini itu kan memang persepsi selalu ada, selalu berbeda-beda. Kan dalam video itu Mbak nggak pakai masker. Nah persepsinya yang diemban sama masyarakat ternyata banyak kritik, ya lebih tepatnya itu kritik karena tidak memakai masker. Padahal Mbak tadi sebelumnya sudah memakai, tapi dilepas karena salah satu siswa yang tidak terdengar dari belakang. Jadi diharuskan melepas ya Mbak ya. Untuk siswanya memakai masker Mbak saat itu? Banyak yang pakai. Banyak yang pakai. Berarti protokol kesehatannya dipakai juga kan oleh siswanya. Oke, lanjut Mbak. Ada yang sering bermunculan di kalimat guru digugu dan ditiru. Ya, itu implementasinya untuk era ini gimana Mbak? Apalagi khususnya Mbak di bagian bimbingan dan konseling tentunya. Gimana kira-kira Mbak? Jadi guru ya sebagai contoh yang baik. Jadi kalau misalnya, tapi juga nggak menutup kemungkinan guru sekarang meskipun banyak yang tidak menjadikan contoh, tapi kita juga harus pintar-pintar, misalnya sebagai siswa harus pintar-pintar memfilter apa yang kita terima. Jadi meskipun guru kita tidak mencontohkan dengan baik, tapi kita tetap harus bisa mengambil sisi positifnya karena dari setiap yang kita yang kita lihat, kita harus tetap mengambil sisi positif dan negatifnya jangan ditiru. Itu aja sih. Sering nggak Mbak kejadian yang dimaksud sisi negatif ini Mbak? Banyak dari sih. sisi negatif ini berarti contohnya gimana? Dan seandainya itu terjadi sisi negatif, apa yang harus dilakukan siswa saat itu? Mungkin bisa sisi negatifnya guru mungkin banyak, kalau misalnya ngajarnya kurang benar atau misalnya dia cara ngajarnya itu tidak bisa menyampaikan dengan siswa dan juga dia galak atau gimana. Guru kan harus sabar. Oke, harus sabar. Karena saya sendiri ngerasain banget capeknya jadi guru kalau siswanya itu lagi rame sendiri atau gimana. Kadang kita kan agak emosi ya, kayak marah, itu ya jangan ditiru dan juga jangan ngejudge guru ini tuh jahat gitu. Dulu sering sih Mbak di SMA aku juga ada guru yang memang sistem mengajarnya itu berbeda dari guru-guru yang lain, mungkin karena metodenya yang diberikan juga berbeda, jadi hasilnya ke teman-teman aku juga berbeda. Untuk Mbak sendiri, metode apa yang ingin Mbak terapkan pas nanti menjadi guru? Kalau saya, karena saya bimbingan dan konseling, mungkin lebih ke cara mengajarnya. Cara mengajar. Jadi lebih seru. Nanti aku bikin, kan di bimbingan konseling ada berbagai macam metode. Jadi mungkin ada diselingi dengan permainan, yang itu nanti tetap bisa masuk materi yang saya sampaikan. Jadi nggak cuman kita ngajar
berikan informasi itu nggak cuma gitu, karena bimbingan konseling juga banyak, ada bimbingan kelompok dan konseling kelompok, itu banyak banget metodenya. Jadi mungkin itu lebih bervariasi. Jadi teman-teman itu nggak bosan untuk, jadi menyukai lah apa itu informasi yang diserap dan mengajarnya itu lebih, mungkin juga bisa ditanyain ke teman-temannya juga. Pengennya metode seperti apa yang kelas ini tuh nyaman dan enak gitu. Oke. Lalu ada nih Mbak, sering banget ini isu yang dirasakan oleh guru BK mungkin. Dan ini teman-teman saya juga sering sih ngomongin ini, guru BK itu jarang masuk kelas. Oh iya. Ya, itu gimana Mbak menurut Mbak? Jarang masuk kelas ini karena memang salah satu mahasiswa ataupun di kelas itu atau siswa di situ memang tidak terlalu bermasalah, ketika bermasalah baru dibawa ke ruang BK, atau memang BK itu akan bekerja ketika ada masalah aja. Enggak sih Kak. Jadi BK itu sebenarnya tuh satu guru ini tuh megang 150 siswa. 150 siswa. Jadi kebanyakan kalau sekolah saya yang saya ajar itu guru BK cuma satu. Dan itu dari kelas 10 sampai kelas 12 itu kan ya berat ya Kak ya. Jadi kenapa jarang masuk kelas, karena tugasnya BK itu kadang itu ada home visit. Jadi kalau siswa yang bermasalah itu kita ke rumahnya, kita samperin, kita tanya kenapa gitu. Kalau sampai dia nggak masuk sekolah berturut-turut gitu. Jadi dan sekarang ini kalau saya sendiri tuh megang 2 kelas. Karena nggak masuk itu bukan karena emang nggak mau masuk, tapi emang padat banget yang kita tuh harus pertama itu need assessment, nyebar angket dulu buat tahu permasalahan siswa. Dan mungkin siswanya itu karena guru BK-nya yang minim di setiap sekolah, jadi yang bikin guru BK itu jarang masuk karena jadwalnya padat. Ini untuk teman-teman yang sering seneng sih jam BK-nya kosong sih lebih tepatnya. Saya dulu tuh seneng banget karena guru BK-nya kosong karena bisa ke kantin, main. Kalau dulu kan saya SMA boleh bawa HP, jadi sering enak gitu. Main HP kalau nggak emang gosip sama teman-teman. Jadi gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Mbak, ini dulu ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Ada guru yang melakukan metode pembelajaran tapi dengan keras ataupun diterimanya oleh murid ini terlalu keras, akhirnya murid tersebut melaporkan kepada orang tuanya dan orang tuanya akhirnya marah ke gurunya. Itu sebenarnya gimana Mbak menurut tanggapan saya? Mbak, iya. Jadi kalau itu mungkin lihat kerasnya gimana ya Kak? Kalau misalnya menurut saya kalau secara fisik mungkin bolehlah kita lapor ke orang tua. Tapi kalau kadang itu kita keras bukan karena kita mau marah gitu, enggak. Tapi emang mungkin anaknya bandel atau kayak gitu. Kita menyampaikan udah baik-baik, ternyata yang diterima itu kadang kayak nyepelehin. Kita kan bingung kan ngomongnya gimana, pencapaiannya, cara menyampaikannya gimana gitu. Ya, jadi kalau tanggapan saya sendiri, kalau jadi ngelatih mental juga. Ngelatih mental, saya militer sekalian ya Mbak ya. Berarti dulu kalau diceritain sama orang tuanya kita sendiri, ada yang dipukul sama penggaris zaman dulu. Tapi kalau sekarang kayaknya diterapkan seperti itu memang bukan eranya sekarang. Jadi kalau sekarang mungkin lebih pendekatan hati dari hati. Iya benar gitu ya Mbak ya. Oke. Mbak, kalau Mbak buka salah satu media sosial TikTok akhir-akhir ini, ada yang sempat viral ini tentang pilihan antara melanjutkan pendidikan atau menikah. Nah, kalau Mbak sendiri milih pendidikan atau menikah? Pendidikan sih. Nah, kenapa alasannya ini? Kalau saya karena saya dari awal dididik terus ya. Jadi habis SMA langsung kuliah. Dan ini juga kalau misal bisa S2 Amin. juga pokoknya kalau menikah itu menurut saya ya penting, tapi bonus aja buat saya. Bonus. Jadi kalau emang dijodohkan dulu ya udah menikah, tapi kalau keinginan saya sendiri, saya ingin karir terlebih dahulu. Nah, kan kalau di video itu milihnya pendidikan karena langsung menyangkut pautkan ke pekerjaan. Iya. Penjual pop ice. Akhirnya ada kritik yang viral itu, ya itu yang saya maksud sebenarnya. Itu sebenarnya suatu isu yang memang gimana ya Mbak ya, agak sensitif ya kan. Itu menurut Mbak gimana sih?
langsung dihubungkan dengan pekerjaan? Karena semuanya meskipun menikah dulu pun rezeki nggak ada yang tahu ya Kak. Iya, penjual toples juga bisa jadi juragan. Nah benar. Ya. Mungkin itu lebih ke bercanda ya kayaknya. Iya ya, mungkin. Jadi penerimaan masyarakat langsung, jadi menikah langsung bisa jual toples karena nikah muda gitu. Nah, ya itu sebenarnya tergantung persepsi masing-masing. Iya, tapi memang agak sensitif karena menyangkutkan pekerjaan orang lain. Yang orang yang nikah muda kesenggol akhirnya. Iya. Padahal nggak ada. Sebenarnya Mbak sendiri mau nikah muda nggak sih? Enggak sih Kak. Nggak mau. Kenapa Mbak? Karena saya tadi pendidikan dulu. Karena ayah saya kan agak keras ya ke saya. Jadi pengennya pendidikan dulu, nikahnya ntar dulu. Sampai S2 sampai S3. Amin. Iya, amin. Jadi seandainya S3 Mbak, Mbak mau ngambil apa? S3 sama S2 itu? Tetap mungkin kalau nggak psikolog. Ya, jadi tetap nyambung lah sama bimbingan konseling. Dream jobnya apa Mbak? Pengennya itu dosen sih. Dosen di bimbingan konseling juga? Iya, bimbingan konseling. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak. Mungkin di Surabaya ini dan wilayah sekitarnya sudah melakukan pertemuan tatap muka dengan siswa dan siswi, dan ada beberapa mahasiswa juga melakukan pertemuan tatap muka juga. Sebenarnya itu menurut Mbak lebih mending tatap muka atau online sih Mbak kalau ditinjau dari efektif? Kalau saya sendiri ya tatap muka Kak, karena kalau online itu banyak yang tinggal tidur, off cam, sinyal, paketan, banyak kendalanya gitu. Dan juga apalagi kalau bimbingan konseling kalau online itu sulit. Nah itu kenapa Mbak? Apa bedanya sama pengajaran yang karena lain? Kita nggak bisa hati ke hati. Jadi yang hubungannya virtual ini aduh gimana? Yang LDR ini kayaknya ini LDR. Sesuatu yang ke-trigger ini ya tentang online. Gimana itu Mbak? Jadi nggak bisa ke hati ke hati? Iya, karena nggak bisa ke hati. Jadi kan kita kan bimbingan konseling kan tahu benar-benar cara siswa ngobrol ke kita. Jadi kita bisa cara kita empatinya gimana, simpatinya gimana. Itu misalnya dia nangis. Kalau online kan kadang siswa itu saya juga mengadakan konsultasi online. Jadi chat doang, VN atau telepon gitu. Kayak kurang gitu. Jadi kita juga nggak tahu ini bener nggak sih. Ini bener siswanya bener nggak gitu. Tujuan utama adanya bimbingan konseling ini mungkin untuk tempat curhat tempat curhat siswa lebih tepatnya. Nah, mungkin ada beberapa siswa yang takut untuk melakukan bimbingan konseling, Mbak. Adakah yang sering seperti itu atau banyak? Banyak. Nah, itu kenapa Mbak? Sering alasannya kenapa? Kadang itu gurunya kadang kurang ngasih informasi. Kalau bimbingan konseling itu buat tempat curhat, buat tempat keluh kesah kalian, buat cara penyelesaian permasalahan kalian. Permasalahan lebih apa ini tepatnya Mbak? Permasalahan sekolah kah? Hubungan asmara kah? Boleh atau enggak, keluarga mungkin? Semuanya. Yang mengganggu pembelajaran. Jadi kalau misalnya siswanya tentang percintaan yang dia sampai mengganggu pembelajaran, bisa kita selesaikan. Kayaknya saya harus ke Mbak nih. Kalau ada apa-apa, boleh ya kan? Boleh. Nah, ini obrolan sebelum bayar. Ini kalau sama Mbak gratis nggak kira-kira nih? Gratis. Soalnya bukan siswa. Oke. Kalau meninjau dari kesehatannya itu gimana Mbak? Kan tatap muka lebih rentan untuk bertemu orang, meskipun kita menjaga protokol kesehatan, kan jarang ada yang menerapkan protokol kesehatan nih Mbak. Kalau kayak gitu gimana Mbak? Kalau itu pasti tergantung sekolahnya sih Kak. Kalau misalnya kalau di sekolah kan sekarang udah vaksin ya, minimal 1 kali. Jadi kalau dilihat dari situ, kalau misalnya dia udah sakit ya dia dirumahkan. Langsung dirumahkan? Langsung dirumahkan. Yang belum tentu itu positif COVID ya berarti? Langsung dirumahkan? Langsung dirumahkan. Pokoknya kalau dia udah nggak enak badan, dia sakit, udah langsung nggak apa-apa. Kita kan pasti masih proses adaptasi ya, dari yang kita di rumah tiba-tiba masuk. Jadi banyak yang rumahnya dia jauh atau gimana, itu bisa langsung menghubungi dulu, kita konfirmasi dulu.
seperti itu. Itu salah satu cara siswa bisa bolos. Ya kalau sering pura-pura sakit nih, ini bisa dibuat alasan kayaknya. Langsung kita samperin, home visit. Oke. Ini obrolan yang menarik, tapi sayangnya memang waktu tidak memperpanjang kita untuk mengobrol lebih dalam lagi Mbak. Jadi terima kasih sudah hadir dalam podcast ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Mbak. Lain kali kita akan bertemu. Dan untuk teman-teman yang belum pernah bertemu secara official ataupun sama Kak Feby ini, karena ini pertama kali Mbak dalam masuk podcast ya. Iya, pertama kali. Untuk yang viral di TikTok, inilah Mbak Feby. Yang sempat divideokan dan sempat diidam-idamkan. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat. Semoga menjadi insight baru, mendapat insight baru juga. Terima kasih. Saya Resta Ayu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.